Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini tutorial Bob masih berbicara seputar info BSU tahun 2022, yaitu mengenai jumlah target penerima BSU tahun 2022 dan proses verifikasi data BSU tahun 2022. Berdasarkan info yang diposting oleh Kemnaker RI, kemungkinan tahap berikutnya ini pencairan BSU juga melalui PT Pos Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah memenuhi syarat namun belum kunjung cair, semoga nama Bapak Ibu masuk ke pencairan tahap berikut ini. Kita tunggu saja tanggal pencairannya. Oke, kita masuk ke pembahasan target penerima BSU tahun 2022. Dari pencairan BSU tahap 1 sampai ke tahap 5 sudah tersalurkan ke 8.431.014 pekerja atau buruh. Kira-kira ada berapa pekerja lagi yang belum tersalurkan BSU-nya? Yuk kita cek. Target penerima BSU tahun 2022 adalah 14.653.313 orang. Yang sudah menerima dari tahap 1 sampai tahap 5 8.431.014 orang. Jadi sisa target penyaluran BSU tahun 2022 ini adalah sekitar 6,2 juta orang. Semoga Bapak Ibu yang belum cair, yang sudah menunggu-nunggu pencairan BSU, datanya masuk di 6 juta orang ini. Dan kemungkinan untuk pencairan tahap berikutnya ini juga akan dilakukan di PT Pos Indonesia. Silahkan cek di akun Siap Kerja Bapak Ibu masing-masing, dan semoga bagi yang belum cair akan segera dicairkan di tahap berikutnya ini. Selanjutnya perlu saya jelaskan, kalau kita telah lulus verifikasi BPJS Ketenagakerjaan, artinya belum pasti memenuhi syarat untuk menerima BSU tahun 2022, karena BSU tahun 2022 diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya diverifikasi lagi oleh Kemnaker. Artinya setelah pemeriksaan BPJS lolos, nanti data kita akan diperiksa lagi oleh Kemnaker RI. Kalau kita cek di BPJS Ketenagakerjaan telah lolos verifikasi, tapi di Kemnakernya tidak memenuhi syarat, juga tidak bisa menerima BSU tahun 2022 ini. Apa saja data yang dicek di BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja data yang dicek di Kemnaker? Di BPJS Ketenagakerjaan dicek apakah calon penerima termasuk WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli tahun 2022, dan yang terakhir memiliki upah di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum. Apabila data kita lulus ketiga syarat ini, berarti kita telah lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya data akan dikirimkan ke Kemnaker, dan di Kemnaker akan ditetapkan sebagai calon penerima BSU. Karena data yang telah dikirim oleh BPJS akan dicek kembali oleh Kemnaker. Apa saja yang dicek Kemnaker? Yang pertama, apakah ada anomali data atau apakah ada ketidaksesuaian data? Yang kedua, apakah calon penerima telah mengikuti program Kartu Prakerja, menerima PKH, BLT BBM atau BPUM tahun berjalan. Artinya pekerja yang telah menerima bantuan lain dari pemerintah juga tidak memenuhi syarat untuk menerima BSU. Yang terakhir,
Di Kemnaker dicek apakah PNS, TNI atau Polri. Apabila semua syarat ini telah terpenuhi, maka kita telah ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2022. Apabila ketiga syarat ini tidak kita penuhi, berarti kita tidak memenuhi syarat untuk menerima BSU tahun 2022. Walaupun kita telah lulus verifikasi BPJS Ketenagakerjaan, karena syarat yang dicek di BPJS dan Kemnaker itu berbeda. Bisa saja di BPJS Ketenagakerjaan kita lolos verifikasi, sedangkan di Kemnaker kita tidak lolos verifikasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah memenuhi semua syarat ini dari BPJS dan Kemnaker, namun tidak kunjung cair juga, kira-kira apa penyebabnya? Itu biasanya terkendala di kendala teknis pencairan, yang kemungkinan ada beberapa kendala terkait dengan rekeningnya. Namun tidak usah khawatir, karena Kemnaker akan mencairkan BSU tenaga kerja yang telah memenuhi syarat, namun terkendala dengan rekening Himbara, akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Atau bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara juga akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Kita tunggu saja kapan tanggal pencairan melalui PT Pos Indonesia. Mudah-mudahan di pencairan tahap 6 juga ada pencairan melalui PT Pos Indonesia. Nah, untuk yang tidak memenuhi syarat ketika dicek di Kemnaker, maka di akun siap kerjanya akan ada notifikasi seperti ini. Kamu tidak memenuhi syarat. Berarti kita tidak memenuhi syarat ketika dicek di Kemnaker. Walaupun kita telah lulus verifikasi BPJS, tapi tidak memenuhi syarat ketika dicek oleh tim verifikasi Kemnaker, berarti kita juga tidak dapat menerima BSU tahun 2022 ini. Namun ketika muncul notifikasi seperti ini di akun siap kerja kita, tapi Bapak Ibu merasa memenuhi semua syarat, kelima syarat ini, kita bisa konsultasi melalui kontak-kontak yang telah disediakan oleh Kemnaker RI. Seperti ini untuk WA. Untuk WA-nya bisa di sini, di kontak ini, atau melalui telepon di kontak ini. Silahkan Bapak Ibu konsultasikan keluhan Bapak Ibu melalui kontak-kontak yang telah disediakan oleh Kemnaker RI. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga bagi Bapak Ibu yang telah memenuhi syarat tapi belum cair BSU-nya, semoga segera dicairkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.